Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas manajemen E. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Sartika, 2. Asrid Yuanda, 3. Nur Aulia Putri, 4. Anissa Amelia Putri, 5. Wanda Asisa, 6. Muhammad Naufal Al-Islami, 7. Andi Dika Aulia Fahrul. Kami kelompok 4 akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dapat menunjuk perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat meliputi beberapa bagian. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi menyatakan perkembangan ekonomi negara maju. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi makro dalam jangka panjang. Yang ketiga, perkembangan dalam memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi. Pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Yang keempat yaitu pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Sadono Sukirno 1994. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kenaikan GDP tidak memandang tingkat pertambahan penduduk dengan merubah struktur organisasi ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi berdasarkan para ahli. Yang pertama, Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat. Yang kedua, Sadono Sukimo. Sadono Sukimo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini biasa kita sebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, M.P. Tadoro. Tadoro menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang baik di mana terjadi peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian sepanjang waktu dan mampu melahirkan peningkatan pendapatan nasional. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Prof. Simon Kuznets berpendapat bahwa terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, dan tenaga kerja. Keenam ciri tersebut antara lain, yang pertama adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua, perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Keempat, tingkat urbanisasi yang tinggi. Kelima, adanya ekspansi pada negara maju. Dan yang keenam, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dari poin pertama sampai dengan poin keempat. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat menjadi SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor sumber daya manusia mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Adapun poin kedua yaitu sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan sumber daya manusia yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal.
Poin ketiga yaitu kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Contohnya saja yaitu teknologi dalam hal peralatan produksi. Jika digunakan secara tepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan. Dan poin keempat yaitu tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Setidaknya terdapat dua jenis inflasi yang mampu memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost plus inflation dan demand pull inflation. Selanjutnya, teori klasik dan teori neoklasik. Teori klasik, istilah yang dipopulerkan oleh Adam Smith, yaitu pertumbuhan output total, di mana menurutnya faktor pendorong pertumbuhan output negara tersebut dan sumber daya alam bersifat konstan. Artinya, jika sumber daya alam masih ada, tergantung dengan sumber daya manusia dan modal dalam mengolah sumber daya alam tersebut. Sebaliknya, jika sumber daya alam sudah habis, maka sumber daya manusia dan modal tidak ada gunanya. Selain itu, Adam Smith juga mengemukakan konsep pertumbuhan penduduk, di mana menurutnya dengan tingkat minimal atau subsisten penduduk akan cenderung enggan memiliki anak, sehingga pertumbuhan penduduk akan rendah, dan sebaliknya jika tingkat upaya tinggi, maka pertumbuhan penduduknya juga akan meningkat. Selain itu, Robert Malthus mengemukakan bahwa pertumbuhan pada sektor ekonomi negara akan bertambah berdasarkan deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara pertumbuhan penduduk populasi berdasarkan deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16, di mana sektor ekonomi akan kalah cepat dengan pertumbuhan penduduk, sehingga pertumbuhan pada sektor ekonominya akan terhambat, di mana kita ketahui sumber daya alam itu terbatas. Namun dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya konsumsi akan sumber daya alam tersebut, sehingga hari ini akan membahayakan ke depannya. Oleh karena itu, solusi yang diberikan oleh Robert Malthus adalah pertumbuhan dan berimbang serta distribusi kesejahteraan dan memperluas perdagangan internal dan eksternal. Selanjutnya, teori neoklasik. Menurut Robert Solow dan 12 Swain, menurut mereka pertumbuhan pada sektor ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor produksi, yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Sir Roy Harrod dan F.C. Domar, menurut mereka pertumbuhan ekonomi didorong oleh pemanfaatan modal yang efektif dan efisien, yaitu dengan berinvestasi. Tidak hanya itu, Joseph Schumpeter mengemukakan bahwa menurutnya pertumbuhan ini didorong oleh adanya inovasi, di mana inovasi akan kebanyakan datang dari entrepreneur atau wirausahawan. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga semakin meningkat dikarenakan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Tingkat suku bunga yang tinggi juga berpengaruh pada perusahaan yang biasanya digunakan dalam modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Selain itu, tingkat suku bunga yang tinggi juga berpengaruh buruk
pada penurunan investasi, dan hal ini tentu berdampak pada saham perusahaan. Kenapa? Karena umumnya pihak investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Pengukuran pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu Produk Nasional Bruto. Produk Nasional Bruto atau disingkat dengan PNB atau dalam bahasa Inggris Gross National Product atau disingkat dengan GNP adalah pendapatan yang diperoleh oleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Produk Nasional Bruto yaitu dengan cara melakukan perbandingan Produk Nasional Bruto pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Yang kedua yaitu Produk Domestik Bruto. Cara menghitung Produk Domestik Bruto atau PDB atau dalam bahasa Inggris Gross Domestic Product atau GDP tentu berbeda dengan Produk Nasional Bruto. Jika Produk Nasional Bruto dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakatnya dimanapun mereka berada, maka Produk Domestik Bruto diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Produk Domestik Bruto sama saja dengan Produk Nasional Bruto, yaitu melakukan perbandingan Produk Domestik Bruto pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki tahap-tahap seperti yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth. Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu tahapan masyarakat tradisional. Tahapan masyarakat tradisional merupakan sistem ekonomi yang sangat mengandalkan sektor pertanian, di mana tingkat pertumbuhan per kapita sangatlah rendah. Yang selanjutnya yaitu tahap transisi atau precondition for take-off, yaitu kondisi di mana mulai terjadi perubahan pola kerja di segala bidang dan perekonomian selalu bergerak maju. Yang ketiga yaitu tahap lepas landas atau take off, yaitu kondisi di mana terjadinya pembaharuan yang produktif dan efisien di segala bidang sehingga pendapatan per kapita dan pendapatan nasional meningkat. Yang keempat yaitu tahap ekonomi matang atau maturity of economic, adalah kondisi di mana semua sektor memasuki masa dewasa yang ditandai dengan keahlian tenaga kerja yang mengalami perubahan positif dan meningkatnya keahlian para tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu tahap konsumsi tinggi atau high mass consumption, yaitu tahap di mana tidak ada lagi batasan untuk kebutuhan pokok di mana masyarakat sudah hidup dengan nyaman dan sudah mampu memenuhi kebutuhannya. Setiap negara pasti berharap negaranya mampu melewati segala tahapan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu saja harus didukung oleh semua pihak agar pertumbuhan ekonomi ini dapat tercipta. Selanjutnya yaitu sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. GDP real per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. GDP per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik bruto menjadi salah satu target terpenting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi yang terakhir yaitu Gross Domestic Product atau GDP. Gross Domestic Product merupakan nilai pasar keluaran total sebuah negara. Yang dimaksud nilai pasar yaitu semua barang jadi dan jasa yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi dalam sebuah negara. Kenaikan Gross Domestic Product atau biasa disingkat menjadi GDP dapat muncul melalui 1. Kenaikan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik,
tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan dengan tenaga kerja lama. 2. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. 3. Kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan, dan ekonomisnya skala produksi. Manfaat pertumbuhan ekonomi. 1. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. 2. Sebagai dasar penentuan prioritas penerimaan bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. 3. Sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis, khususnya persamaan penjual bagi perusahaan, untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan pengembangan sumber daya tenaga kerja dan modal.